Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nah, saya ini kita akan mulai berbicara masalah hubungan pelanggan ya. Sebelum kita mulai, siap mahasiswa untuk ini untuk bentuk poin atau pembuka. Jadi Bu Silvi silakan Bu Silvi terbukanya. Salam, nama, ini masuk jum dan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Silakan Bu Silvi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, selamat bertemu lagi kita siang hari ini. Puji syukur bahwa kita masih diberi kesehatan sehingga kita boleh mengikuti kegiatan manajemen pemasaran 1 pada sore hari ini. Seperti biasa, nama saya Sylvia. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang pemasaran, kemudian suatu sistem marketing Pak kemarin pelajaran kita, sehingga kita boleh mengerti apa itu marketing dan bagaimana cara untuk yang artinya memasarkan produk-produk yang ada. Demikian Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, silakan Vini. Vini kan Pak? Ya. Maaf Pak ya, suaranya agak kurang jelas karena Vini pakai Zoom handphone Pak. Baik, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman, untuk Bapak terutama. Kembali kita perkuliahan mata kuliah pemasaran. Alhamdulillah, kebetulan bulan lalu saya tidak bisa hadir Pak karena ada tugas dari kantor. Jadi saya bisa lihat di grup perkuliahan yang sebelumnya Pak. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di semester kedua ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak di perkuliahan dengan berbeda mata kuliah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan perkuliahan daring ini bisa menambah pengetahuan saya walaupun belum bisa bertatap muka Pak belajar. Sistem belajarnya masih sistem online. Baiklah Pak, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili Jamilia silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasa. Baik Pak, ini pertemuan ketiga keempat. Saya siap menerima mata kuliah yang akan diberikan. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja Pak, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Munawar. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Untuk teman-teman juga yang bisa hadir pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan pemasaran di mata kuliah Bapak Adi Mursalin. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang keberapa sekian kalinya saya mengikuti mata kuliah Bapak itu, alhamdulillah mengikuti dengan cermat walaupun dengan kegiatan akhir tahun yang agak sedikit padat di kelembagaan, cuma masih bisa menyempatkan dan masih fokus untuk mengikuti perkuliahan terutama di UPB. Semangat terus untuk teman-teman yang lain, semoga kita sukses selalu, kesehatan. Mungkin hanya itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini masih bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Dan saya sangat bersyukur untuk perkuliahan pertemuan pertama dan kedua tentang masalah pemasaran. Sudah banyak kita pelajari dan alhamdulillah Pak, dengan adanya kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan ini baik di dunia maupun dunia di masyarakat. Dan untuk pertemuan yang ketiga dan keempat ini mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk kami karena kami selaku orang politik selalu menerapkan baik di politik dan juga di masyarakat. Mungkin ini saja Pak yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stefano, silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bisa didengar Pak? Benar, saya dengar. Oke. Mohon maaf sebelumnya Pak, agak terlambat. Selamat siang. Selamat siang. Menjelang sore ya. Puji syukur kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan hari ini. Semoga perkuliahan hari ini bisa kita ikuti dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kita hal yang baru yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Intinya kami siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini, Pak. Mudah-mudahan kita sehat semua, sehat walafiat. Itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih, Pak. Jadi pada siang ini kita akan bicara masalah hubungan ya dengan pelanggan. Ini penting diperhatikan oleh setiap pemasar karena pelanggan itu kita jaga ya. Cara kita menghubungi pelanggan itu, cara menghubungi pelanggan itu kita semua memesan pelanggan. Dua Pak, share dulu ya. Kita coba lagi. Di buku udah ada kan, di buku Bapak Ibu udah ada. Bagaimana kita menciptakan loyalitas dan hubungan berjangka panjang. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat gambar ini di mana? Ada wajah senyum, good. Nah, ini dan poor, ya poor. Kira-kira Bapak Ibu pernah nekanin di mana kira-kira? Di handphone Pak. Bang, Di bank, sebagai kantor pajak. Kantor pajak. Apalagi mana nggak? Menekan dengan tombol ini di mana? Ini Pak. Kantor pelayanan. Gravari, Pak. Supermarket. Ada nggak supermarket? Supermarket di mana? Enggak ada. Ada Pak, biasanya Pak. Ada ya? Oh, pelayanan publik Pak. Publik. Kantor-kantor yang punya pelayanan. Ya, Pak. Ini penting. Jadi kalau ya ini kenapa mereka buat ini apa kira-kira? Apa manfaatnya? Ini apa? Memberikan penilaian. Iya, penilaian Pak, betul. Kalau Bapak Ibu disuruh tekan yang mana kira-kira nih? Yang senyum tuh Pak, yang good. Selama pengalaman berbelanja atau bertransaksi. Biasanya di supermarket Pak ada tempat pelayanan. Kira-kira tekan yang mana rata-rata orang nih? Apakah Yang good, Pak. Good Pak. Di toilet Pak. Pernah enggak Bapak Ibu menekan yang poor? Jarang, Pak. Jarang. Kenapa ya? Pernah tapi. Pernah Pak. Pernah kalau pelayanannya jelek Pak. Ya. Kalau pengalaman saya jarang sih, Pak. Jarang enggak. Karena menurut saya pelayanannya baik, Pak. Baik ini. Jadi kan tanya pernahkah Anda diminta menekan tombol 3 bar di samping? Karena pakai ada warnanya enggak. Kalau good warna apa? Ada merah, hijau. Kalau hijau enggak. Kalau merah tuh poor enggak. Iya. Kalau kuning mungkin rata-rata. Netral ya, netral. Tapi kebanyakan ini mungkin banyak menekan average ya enggak, rata-rata enggak. Sebaiknya netral kan? Kurang jelas suaranya. Dia tidak memihak kan?
netral nih, tidak memihak nih, ya kan, tidak memihak, ya, tidak memihak kan. Efek itu tidak memihak, efek tidak memihak dia. Kalau good ini kan baik, jauh. Tapi kadang-kadang relatif juga sih. Misalnya di bank ya, ya kan, gitu. Ada custom tellernya kan, teller cewek enggak? Yang customer cowok kan? Pasti good Pak. Cewek cantik, walaupun enggak bagus, badannya cantik enggak? Tahan berapa lama di bank yang cantik enggak kan? God gitu kan? Dan ini penting, jadi pernahkah Anda diminta untuk menekan tombol 3 gambar bersamping? Nah, sini standar pelayanan ya. Nah, kalau Bapak sih pernah di BCA pakai ini ya, BCA ya, tombol karena itu. Kadang-kadang kan konsumen pun enggak mau nekan, enggak, dia sibuk amat, tidak langsung lari gitu kan. Nah, langkah baik semua nggak seperti begini di kantor-kantor pemerintahan kan. Apalagi dewan kan. Ya kan? Ini kayak voting gitu kan. Voting. Kan ini penting. Jadi setiap tahun itu perusahaan ini sudah concern dengan kepuasan pelanggan ya. Harus concern ya. Jadi prioritas concern pada kepuasan pelanggan. Apa penting pelanggan itu dipuaskan gitu kan? Ya, tanpa pelanggan kan kita tidak kerja. Iya. Kita tidak bekerja tanpa pelanggan gitu. Kita bagaimana kita menciptakan loyalitas pelanggan ya, kita jaga hubungannya jangka panjang kan, menyenangkan mereka. Nah, oke Bapak putar video ya, Bapak putar ya. Nanti setelah Bapak putar video, nanti Bapak Ibu diminta untuk memberi ringkasan apa teorinya, bagaimana pendapatnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa nangkap video sini. Coba ya dulu. Oke. Kenapa ada? Apa? Kenapa ya? Kenapa nih? Let's be honest. Your day is filled Nampak, Pak. more than teaching, taking focus off of what matters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah marketing tentang bagaimana caranya kita menciptakan loyalitas pelanggan dan hubungan jangka panjang kepada pelanggan kita. Nah, sebelum masuk ke materinya, mungkin beberapa di antara kita, ketika kita pernah menggunakan suatu pelayanan, ya, apakah kita misalnya di rumah sakit atau kita pernah menggunakan produk jasa dari brand-brand tertentu ataupun dari beberapa perusahaan. Biasanya ketika kita sudah melakukan, sudah menerima sebuah pelayanan, biasanya beberapa perusahaan itu akan meminta kita untuk menekan tombol ataupun memilih gambar. Misalkan gambarnya itu orang tersenyum, terus gambar yang satu lagi misalkan gambarnya orang cemberut, dan gambar orang yang mukanya datar. Nah, kira-kira selama ini ketika kita disuruh untuk memilih gambar-gambar seperti itu ataupun menekan tombol-tombol dengan wajah yang berbeda-beda, kira-kira kita banyaknya menekan tombol apa nih? Nah, karena setiap gambar itu dia mengekspresikan perasaan orang yang menekan tombol tersebut. Nah, jika kita sebagai pemberi layanan, ya, saya ulangi, jika kita sebagai pemberi layanan, tentu kita berharap semua orang, ya, ataupun semua pelanggan kita itu menekan tombol sendiri. Kenapa? Karena berarti semua pelanggan merasa puas dengan layanan yang kita berikan, teman-teman. Nah, setiap tahun biasanya perusahaan yang sudah concern, ya, dengan kepuasan pelanggannya dan keluar, ya, dan terbuka dengan riset, mereka akan melakukan survei terhadap pelanggannya untuk kepuasan pelanggan. Survei ini biasanya dilakukan sendiri atau bisa juga dilakukan menggunakan jasa riset yang sudah
sangat tersedia banyak sekali untuk saat ini. Jadi kalau misalkan perusahaannya nggak mampu melakukan risetnya sendiri, dia bisa menggunakan jasa orang lain. Hasil riset akan digunakan biasanya sebagai dasar perbaikan pelayanan dan bisa juga digunakan untuk meningkatkan image produk tersebut. Nah, biro-biro riset besar secara berkala biasanya mereka melakukan survei kepuasan pelanggan. Hasil riset ini biasanya banyak dipakai oleh perusahaan untuk melihat posisi produk mereka ataupun perusahaan mereka dibandingkan dengan kompetitor mereka dalam memberikan layanan ke pelanggannya ataupun ke konsumennya. Nah, pemasar ataupun marketing secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value ataupun nilai yang diberikan ke pelanggannya. Ya, hal itu penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitornya. Ya, nah langkah-langkah dalam melakukan analisis value ataupun nilai itu dengan cara yang pertama mengidentifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk ataupun jasa. Yang kedua, bisa secara kuantitatif memberikan ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebutkan oleh konsumen. Yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap kinerja produk kita, ya, ataupun kinerja produk perusahaan kita, dan bandingkan dengan kinerja produk dari kompetitor kita berdasarkan atribut dan manfaat, ya, yang dipentingkan konsumen sesuai ranking tingkat kepentingannya. Yang keempat, kita harus melakukan evaluasi terhadap segmen tertentu terkait penilaian segmen ini terhadap kinerja produk perusahaan dan kompetitor pada setiap atribut dan manfaat penting lainnya. Yang kelima, lakukan monitoring, ya, secara berkala. Nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik, ya, karena nilai yang dirasakan pelanggan itu bersifat dinamis, teman-teman, yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan setiap saat. Nah, materi selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen merupakan tingkatan perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang ia terima dan harapannya. Ya, seseorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk ataupun jasa oleh suatu perusahaan, sangat besar kemungkinannya dia akan menjadi pelanggan dalam waktu yang cukup lama untuk menggunakan produk ataupun jasa dari perusahaan tersebut. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkiller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Nah, jika kinerja produk tersebut di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasa kecewa. Ya. Jika kinerja produk tersebut sama dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Ya. Dan yang terakhir, jika kinerja produk tersebut berada di atas harapan konsumennya, maka konsumen akan merasa gembira. Nah, contoh perusahaan yang sukses dalam pemasaran produk, ya, seperti perusahaan Toyota, Apple, Samsung, dan lain-lain. Mereka di sini memberikan janji menarik bagi konsumennya, ya, dan mampu memenuhi harapan pelanggannya ataupun harapan konsumennya yang terbentuk dari janji yang mereka berikan dan kinerja produk yang mereka berikan juga ataupun yang dirasakan oleh si konsumennya. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan tersebut, memuaskan kebutuhan konsumen juga dapat meningkatkan keunggulan dalam bersaing. Nah, teman-teman, konsumen yang puas terhadap produk dan jasa layanan
cenderung mereka akan membeli dan menggunakan kembali produk dan jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Nah, hal tersebut ya berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang menjadi porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang survei kepuasan pelanggan. Banyak perusahaan ataupun organisasi yang percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling penting dan sangat penting, seperti tercermin dari visi misi dan perencanaan bisnis yang mereka formulasikan. Agar hasil riset bisa dimanfaatkan secara optimal, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melibatkan top management. Nah, sebelum riset dilakukan, sangat penting atau harus meminta persetujuan dan dukungan dari top manajemen. Bila top manajemen masih ragu-ragu, lebih baik kita menunda melakukan riset kepuasan pelanggannya. Karena di sini sangat penting hasil pengukuran kepuasan pelanggan. Pada dasarnya 50% itu tergantung dari komitmen top manajemennya sendiri. Yang kedua, melibatkan departemen yang terkait. Di sini pengukuran kepuasan pelanggan sering melibatkan banyak sekali departemen seperti pemasaran, ya, pelayanan, human research ataupun HRD, produksi, ya, keuangan dan pengembangan bisnis. Pada industri manufaktur, departemen R&D juga penting untuk kita libatkan di dalamnya. Semakin tinggi orientasi sebuah perusahaan terhadap pelanggannya, maka semakin banyak pula departemen yang seharusnya terlibat ya, di dalamnya. Kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab dari semua departemen, teman-teman, bukan cuma pemasaran saja, dan bukan hanya departemen yang sehari-hari mengurusi pelanggannya. Nah, yang ketiga, hasil riset harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Nah, riset pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan dengan metode yang benar, teman-teman. Nah, perusahaan sebenarnya dapat mengerjakan riset itu secara sendiri ataupun secara mandiri jika mereka mempunyai tim yang cukup, ya, yaitu minimal beberapa orang ataupun peneliti dari mereka itu menguasai metode penelitian, statistika dan konsep kepuasan. Nah, bila secara internal perusahaan tidak mampu melakukan riset secara sendiri, maka lebih baik ya perusahaan menggunakan jasa dari luar, ya, ke biro riset yang mempunyai kredibilitas yang sudah mumpuni. Yang keempat, hasil survei ini harus dipresentasikan dan disosialisasikan. Nah, hasil-hasil dari riset sangat penting sekali untuk dikomunikasikan hingga tingkat frontline staff. Mereka yang sering bertemu dengan pelanggan setiap harinya, dengan mengetahui hasil riset tersebut akan lebih mudah untuk meningkatkan semangat melayani dari para frontline staff ini. Nah, tak kurang pentingnya juga mensosialisasikan hasil riset ini kepada mereka yang bekerja di back office, sebab mereka juga berperan dalam menentukan kepuasan pelanggan. Yang kelima, penyusunan program baru yang berdasarkan hasil dari riset. Nah, penyusunan program baru ini harus dilakukan secepat mungkin, teman-teman, berdasarkan hasil riset tersebut. Paling lambat 1 bulan setelah riset selesai. Ya, perusahaan ataupun organisasi harus siap dengan program yang baru setelah mengetahui efektivitas program kepuasan pelanggan yang lama. Yang keenam, agendakan jadwal pengukuran kepuasan pelanggan mendatang. Nah, pengukuran kepuasan pelanggan selanjutnya tergantung dari kecepatan perubahan lingkungan bisnis dan seberapa banyak program yang telah diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Nah, umumnya pengukuran kepuasan pelanggan berskala besar dapat dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun, teman-teman. Sementara untuk pengukuran perilaku komplain dapat dilakukan secara kontinu. Yang ketujuh,
yaitu memanfaatkan hasil riset untuk mengukur reward karyawan. Ya, hasil pengukuran kepuasan pelanggan juga dapat kita manfaatkan untuk mengukur reward karyawan kita. Ya, langkah ini biasanya sangat efektif karena karyawan akan sangat antusias dan akan sangat menunggu hasil dari riset tersebut. Bila karyawan dapat menerima hasil ini sebagai dasar tolak ukur mengukur reward mereka, maka hasil-hasil dari riset ini, hasil-hasil dari riset kepuasan pelanggan ini akan sangat besar peranannya dan manfaatnya. Harus kita akui, kenyataan praktis menunjukkan bahwa sangatlah sulit ya untuk mengimplementasikan hal ini. Biasanya hanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, yang sudah mempunyai budaya memuaskan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang ya, atau dalam jangka waktu yang sudah lama yang sanggup melakukan hal ini. Nah, materi selanjutnya yaitu teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Di sini dengan kondisi bisnis yang sangat kompetitif sekarang ini, di mana tingkat persaingan yang sangat tinggi dan diferensiasi produk dan jasa yang sangat banyak sekali dan sangat beragam, maka kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Pada perusahaan, kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi sangat penting untuk meningkatkan keuntungan sehingga perusahaan ataupun organisasi tersebut dapat selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya ataupun dengan para konsumennya. Pengukuran kepuasan konsumen ini juga merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik dan efisien dan efektif. Nah, menurut Philip Kotler, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan cara sistem keluhan dan saran. Di sini, sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Ya, media yang digunakan bisa meliputi kotak saran, ya kan, yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis, atau saluran telepon khusus, atau saluran telepon yang khusus, ya, dan sebagainya. Tetapi metode ini biasanya dia cenderung pasif, teman-teman, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang lengkap kepuasan dan tidak kepuasan. Nah, tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya ya secara langsung. Bisa saja mereka langsung tidak menjadi pelanggan. Look familiar? A long day of teaching followed by hours of grading at home. Perusahaan tersebut dan beralih ke perusahaan yang lain. Nah, yang kedua bisa dengan survei kepuasan pelanggan. Di sini perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei secara berkala, ya, yaitu mengirimkan daftar pertanyaan ataupun menelpon konsumennya ataupun pelanggannya secara acak dari pelanggan kepada para pelanggannya. Di sini tujuannya untuk mengetahui perasaan pelanggan itu terhadap berbagai kinerja perusahaan. Ya, selain itu juga dapat ditanyakan, kita juga dapat menanyakan kepada konsumen kinerja dari perusahaan saingan kita ataupun kompetitor kita. Yang ketiga, pelanggan bayangan. Nah, di sini maksud dari pelanggan bayangan di sini itu metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang ya untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Nah, lalu pelanggan bayangan ini menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing sesuai pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Yang keempat yaitu
analisis pelanggan yang sudah beralih ya. Jadi di sini kita menganalisis pelanggan kita yang sudah beralih. Nah, di sini pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan yang lain. Nah, untuk di sini untuk memperoleh informasi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, teman-teman, untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan perusahaan tersebut. Dengan mengagendakan program pengukuran kepuasan konsumen secara periodik ataupun secara berkala akan memberikan banyak manfaat, teman-teman, bagi perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar tentunya. Nah, dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan daripada kita harus terus-menerus ya menarik ataupun membina pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan yang pergi. Nah, pelanggan yang sangat puas akan menyebarkan cerita ataupun berita secara positif dari mulut ke mulut. Ya, dan malah akan menjadi iklan berjalan bagi perusahaan kita ya, yang tentunya akan menurunkan biaya dalam hal promosi untuk menarik para pelanggan yang baru. Materi selanjutnya itu manajemen hubungan pelanggan. Nah, kira-kira aset apa yang paling berharga bagi perusahaan? Ya, apakah gedung kantornya itu harus mewah, ya, harus megah, atau peralatan produksi yang canggih? Nah, sebagai seorang pemasar ataupun sebagai seorang marketing, aset yang paling berharga adalah basis pelanggan, teman-teman. Perusahaan mempunyai gedung yang mewah, yang megah, dan peralatan produksi yang canggih tidak akan bisa bertahan lama jika mereka tidak mempunyai pelanggan yang membeli produk ataupun jasa yang mereka hasilkan. Ya, nah. Pelanggan merupakan aset paling berharga bagi perusahaan. Maka harus dilakukan berbagai cara untuk bisa menambah pelanggan yang baru dan mempertahankan pelanggan yang lama melalui manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management atau bisa kita singkat dengan CRM. Materi selanjutnya yaitu manfaat pelaksanaan manajemen hubungan pelanggan ataupun CRM. Nah, yang pertama, penggunaan CRM memiliki beberapa manfaat yang dapat berpengaruh bagi meningkatnya nilai suatu perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, di sini aplikasi CRM memungkinkan untuk menggunakan informasi semua titik dengan pelanggan, baik melalui website, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Nah, konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik lagi, teman-teman, dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Nah, CRM memungkinkan penjualan ataupun pelayanan dengan biaya yang lebih murah. Dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik ataupun terfokus pada pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, otomasi penjualan ataupun layanan bisa mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Nah, penggunaan teknologi akan mengurangi hambatan birokrasi, biaya, dan proses administrasi yang mungkin timbul. Yang keempat yaitu meningkatkan time to market. Nah, di sini aplikasi CRM memungkinkan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik tentunya. Adanya data tren pembelian oleh pelanggan. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Nah, aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Dengan aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan penjualan
dan pelayanan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Nah, selanjutnya manfaat pelaksanaan CRM yang kedua yaitu CRM membantu mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan lengkap tentang keinginan pelanggan, ya, dinamika pasar, pesaing, dan lain-lain melalui yang pertama menjaga pelanggan yang sudah ada, yang kedua menarik pelanggan baru, terus kemarin saya tidak tahu apapun dalam bahasa Inggris, jadi saya dapat banyak kesulitan. Yang ketiga ada cross selling, yaitu menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Yang keempat ada upgrading, di sini menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Yang kelima, identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Yang keenam, mengurangi risiko operasional dikarenakan data pelanggan tersimpan dalam satu sistem. Ya. Yang ketujuh, respon yang lebih cepat ke pelanggan. Yang kesembilan, meningkatkan efisiensi karena otomasi proses. Yang kesembilan, yang terakhir, meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang. Nah, selanjutnya manfaat yang didapat perusahaan yang menerapkan konsep CRM adalah yang pertama, menjaga pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Yang ketiga, cross selling, yaitu menjual yang dibutuhkan pelanggan sesuai dengan pembelian. Yang keempat, upgrading, di sini menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Dan yang kelima, perusahaan dapat merespon keinginan pelanggan secara lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu basis data ataupun database pelanggan. Nah, pemasar harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pelanggannya, sehingga perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya di dalam database pelanggan. Nah, basis data pelanggan ini merupakan kumpulan data yang komprehensif, terorganisir tentang pelanggan dan calon pelanggan individual yang terkini. Dapat diakses dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemasaran seperti identifikasi calon pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk ataupun jasa, atau pemeliharaan hubungan pelanggan, ya, dengan tujuan berhubungan dan bertransaksi. Basis data pelanggan bukanlah daftar alamat pelanggan, ya teman-teman, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Basis data pelanggan memuat lebih banyak informasi ataupun profil pelanggan berupa akumulasi barang dan jasa yang telah ia beli, yang telah dibeli oleh si pelanggan tersebut, ya, seperti mulai dari volume tiap pembelian dan harga terdahulu yang diberikan. Nah, identitasnya sendiri seperti usianya berapa, ulang tahunnya kapan, makanan kegemarannya apa, hobinya apa, dan lain-lain. Terus perkiraan pengeluaran pelanggan tersebut selama 5 tahun mendatang, ya, perkiraan kualitatif, kekuatan dan kelemahan pesaing dalam melayani ataupun menjual ke pelanggan dan lain-lain. Nah, dalam pemasaran, basis data pelanggan terdiri dari data demografis, ya, yang termasuk di sini seperti tanggal lahir, usia, penghasilan, anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, untuk psikografisnya sendiri yang masuk ke kategori ini seperti aktivitas, minat, dan opini, pembelian terdahulu, serta informasi individual yang relevan. Perusahaan yang mengenal pelanggan individualnya secara baik dapat menyesuaikan produk, ya, tawaran, pesan, metode pengiriman, dan pembayaran supaya bisa memaksimalkan daya tarik bagi pelanggannya tersebut. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi marketing kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat telah menonton video tentang topik kita hari ini adalah hubungan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Oke, silakan dari Bu Silvi gimana kira-kira? Kurang jelas suara Pak, gimana Pak? Kira-kira apa kesimpulan dari video tadi? Silakan.
Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan Pak. Yang jelas, saya hanya mengambil satu kesimpulan bahwa di mana dalam kita memberikan pelayanan itu harus maksimal, kemudian harus memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, kemudian perusahaan akan meminta kita setiap kita memberikan suatu produk, memberikan kita untuk menekan tombol atau gambar yang biasanya kalau di mall-mall itu ada gambar dengan wajah yang berbeda, ada yang wajah senyum, ada yang wajah agak muram, ada wajah yang ceria. Nah itu Pak kita berikan penilaian di sana, kita tekan tombolnya. Nah, gambar tersebut juga mengekspresikan masing-masing yang memberikan penilaian tersebut. Kemudian perlu dikaji di setiap perusahaan memberikan hasil riset yang diberikan kepada orang lain sehingga kita bisa mengevaluasi tentang hasil produk yang kita dapatkan. Kemudian kita juga bisa memberikan penilaian seperti monitoring sehingga produk kita yang akan kita lakukan bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang jelas Pak bahwa setiap apapun yang kita lakukan, baik produk dan pelayanan kita harus memberikan suatu kepuasan. Pada intinya kepuasan Pak. Kesimpulannya Pak. Oke. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Boleh Yamilia silakan visualnya bagaimana manfaat kita silakan. Siap Pak. Terima kasih. Tadi saya banyak ketinggalan Pak, tapi ada beberapa poin yang saya tangkap Pak. Jika kita sebagai pemberi layanan, kita berharap pelanggan kita puas dengan pelayanan. Adapun yang dilakukan, yang pertama survei kepuasan pelanggan, yang kedua melakukan evaluasi, yang ketiga melakukan monitoring secara periodik. Kemudian yang kedua yang saya tangkap Pak, kepuasan merupakan hal yang paling penting atau wajib. Yang pertama melibatkan top manajemen, yang kedua melibatkan departemen terkait. Pak, mohon maaf setelah itu saya ketinggalan Pak. Oke. Sekarang Saudara Mungkin Jaga itu saja Pak, mohon maaf Pak. Ya, Saudara Jaga gimana Saudara Jaga? Baik, selamat siang Pak. Ya. Beberapa hal yang tadi saya tangkap Pak terkait dengan menciptakan loyalitas pelanggan dan hubungan jangka panjang. Yang pertama bahwa memang yang dapat saya simpulkan, menciptakan pelanggan setia atau nasabah prioritas adalah inti dari setiap bisnis, Pak. Bisnis berhasil dengan mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Artinya pelanggan adalah satu-satunya aset bagi setiap perusahaan. Kemudian, karena kesuksesan suatu bisnis sangat bergantung pada loyalitas pelanggan, idealnya pelanggan yang loyal akan berulang kali melakukan pembelian produk atau menggunakan layanan kita. Sehingga loyalitas pelanggan itu tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. Mengandalkan kualitas produk saja kita tidak cukup, Pak. Artinya harus ada effort ekstra dari perusahaan, misalnya memberikan reward yang pantas, kemudian melakukan follow up setelah penjualan produk. Artinya memang yang tadi dikatakan teman-teman harus ada kepuasan yang ditimbulkan perusahaan untuk pelanggan, Pak. Nah, artinya memang dari sisi perusahaan secara periodik harus melakukan evaluasi, kemudian survei kepuasan pelanggan. Kemudian di sisi lain yang saya tangkap adanya penggunaan aplikasi CRM, Pak, Customer Relationship Management. Aplikasi ini merupakan aplikasi manajemen yang mengatur hubungan antara pebisnis dengan pelanggan. Nah, manfaat dari CRM ini salah satunya adalah meningkatkan kesetiaan pelanggan, kemudian mengurangi biaya, dan yang ketiga adalah kegiatan operasional semakin efisien. Nah, artinya bahwa dapat disimpulkan bagaimana perusahaan harus memberikan prioritas kepada pelanggan agar pelanggan dapat berulang kali melakukan pembelian produk. Nah, salah satunya tadi Pak, reward yang pantas, effort yang jelas bagi perusahaan, Pak. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya tangkap tadi dari video tadi Pak. Banyak dikupas oleh Pak Eja ini, kan? Oke, Vini Davika masuk Vini, silakan Vini. Ya baiklah Pak.
video yang saya tangkap tadi, kepuasan pelanggan adalah nomor 1, karena pelayanan itu merupakan salah satu efek dari produk kita untuk dinyatakan maju atau tidak. Proses produksi yang baik, pelayanan yang baik akan memotivasi perusahaan yang timbul berkembang dengan baik. Terima kasih, Pak. Oke, sikat ya. Iya, Pak. Sudah dijawab dengan Pak Reza tadi, Pak. Sama. Bu Juliana, silakan. Pak, dari video yang saya tangkap tadi, yang mana cara memberikan loyalitas pada pelanggan, yaitu dengan melakukan atau memberikan penilaian kepada produk-produk yang ada dan juga pelayanan dari perusahaan untuk pelanggan. Dan kepuasan pelanggan juga melalui survei yang diberikan oleh perusahaan, melibatkan dengan adanya top manajemen, hasil riset yang di kredibilitas yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga teknik-teknik pengukuran kepuasan pelanggan, Pak, yang mana di beberapa tempat itu memberikan tempat kita untuk menulis kotak saran yang harus kita sampaikan, kepuasan dan tidak. Memang di beberapa tempat itu ada yang melalui pemencetan tombol dan juga ada yang mengisi kepuasan dengan melalui kotak saran yang ditempatkan di beberapa tempat. Dan pelanggan juga akan puas dikarenakan mendengar informasi dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh pelanggan yang lain yang memang sudah berlangganan lama, sehingga perusahaan tersebut lebih berkembang dan memiliki produk-produk yang baru yang bisa dipasarkan. Untuk perusahaan harus juga mempertahankan pelanggan yang lama dan juga mencari pelanggan yang baru untuk bisa menghidupkan perusahaannya, dan manfaat-manfaat antara masyarakat, pelanggan dan juga perusahaan ini, yaitu dengan memberikan ya seperti hadiah gitu, Pak, kan? Seperti apa yang disampaikan oleh Reza Agra tadi, supaya kita ini memiliki ikatan lah kepada bahwa perusahaan ini memberikan yang terbaik lah untuk para pelanggannya. Dan dari manfaat antara CRM dan juga pelanggan tadi, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya yang kita keluarkan juga, sehingga membantu CRM juga mengeluarkan produk-produk baru yang bisa memuaskan pelanggan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Pak Munawar, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Jadi apa yang saya lihat di video tadi, Pak, walaupun jaringan diputusi Pak agak sedikit kesendat, Pak, itu kan, cuma insya Allah saya bisa memberikan sedikit kesimpulan. Jadi bahwa kepuasan dan loyalitas pelanggan itu yang sangat diutamakan dalam visi maupun misi dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya seperti ini, suatu perusahaan itu harus mengadakan suatu survei ataupun riset dari pelanggan, baik yang melalui digital maupun analog. Dari hasil penilaian pelanggan tersebut, kita bisa menganalisis di mana letak kekurangan maupun yang mana yang harus kita tingkatkan, melakukan monitoring dan evaluasi, dan begitu juga dengan di staff maupun para pekerja harus diberikan reward, dan harus juga ada suatu promo-promo supaya nasabah itu maupun konsumen itu ada yang namanya pelanggan tetap sampai yang loyalitas. Jadi supaya mendapat kepuasan dalam bertransaksi dalam satu perusahaan. Mungkin hanya itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Stefano, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Setelah menonton video tadi, mungkin banyak hal yang kita dapat, Pak. Tidak saya sampaikan semuanya mungkin karena keterbatasan. Intinya pelanggan itu adalah aset yang sangat berharga, ya. Bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Pelanggan adalah aset yang sangat berharga. Untuk itu pelanggan harus kita utamakan, prioritaskan dengan berbagai cara, tentu saja untuk mengetahui
posisi dari pelanggan atau kondisinya, tentu kita perlu melakukan suatu riset atau survei atau berbagai metode-metode tadi yang sudah kita dengar bersama, sehingga bahan hasil dan tadi bisa juga digunakan oleh pihak manajemen untuk atau menyusun strategi atau rencana ke depan untuk lebih meningkatkan daripada pelayanan kepada pelanggan, sehingga pelanggan menjadi puas. Dengan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa betah dan bertahan untuk menggunakan produk yang kita pasarkan atau yang kita jual. Mungkin intinya itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ada Dajul itu dari dasar bagaimana meningkatkan kualitas pelanggan dan menjaga hubungan baik, kan itu. Dan intinya kita bisa memberi kepuasan pada pelanggan dengan cara memberi menciptakan nilai yang lebih baik ya kalau pelanggan tidak, kan gitu. Nah kalau tadi kita kan tombol pertama buka dengan tombol tidak, ada tombol yang warna hijau, warna kuning, warna merah, itu kan. Tapi intinya kita terus bisa membuat pelanggan itu bahagia, kan gitu, ya kan. Semua pengusaha itu pastilah berusaha untuk membuat pelanggan itu bahagia, senang kan. Kalau kita bisa membuat pelanggan bahagia, mereka akan cerita semua gitu kan. Nah, itu. Tapi sekarang pelanggan yang puas itu belum loyal gitu kan, enggak. Pelanggan yang puas itu belum loyal, belum. Jangan dipastikan bahwa kalau mereka puas mereka pasti loyal pada kita, belum tentu ya. Jadi pelanggan yang puas itu betul loyal pada kita. Maka tugas kita tuh harus tidak cukup memuaskan, tidak cukup ya, tidak cukup memuaskan. Kita bisa menyenangkan pelanggan, ya kan. Tapi menyenangkan yang itu, menyenangkan pelanggan kita harus menyenangkan, memuaskan. Banyak terjadi yang puas tapi lari kan, enggak. Kalau pesaing lebih baik kan, lebih baik akan lari pesaing kan. Nah, jadi kita sebagai pengusaha itu harus punya TRM, customer relationship management. Kita harus bisa mengolah pelanggan kita, punya pelanggan. Lebih-lebih kalau anggota partai kan, yang itu harus bisa mempunyai CRM yang baik kan. Nah, itu CRM bagus kan, harus dikelola tuh, harus dikelola tuh apanya tuh, ada konstituennya ya enggak. Yang pemilih voter kan, yang kan dipilih kan. Nah, bagaimana mempertahankan mereka supaya mereka tak milih bapak ibu, gitu kan? Kayak gitu logikanya kan. Itu perlu CRM juga, ya kan. Caranya menjaga hubungannya dengan masyarakat yang memilih bapak ibu kan. Enggak dikunjungi masyarakatnya kan, ketemu. Itu jadi CRM tuh kan. CRM itu di partai politik kan gitu. Pertama ibu dari pilih, jangan lupa masyarakat tuh kan. Nah, berarti kalau lupa berarti CRM tidak bagus itu. Nah, gitu kan. Kalau mau dipilih berkali-kali ya harus itu bisa memuaskan masyarakat. Nilai kan, apa nilai programnya apa, programnya harus lebih baik kan, dan sebagainya kan gitu. Nah, anggota partai kan juga bersaing tuh kan. Kan masih bersaing, enggak? Misalnya partai A kan banyak anggota tuh kan. Dan mereka semua mau duduk dewan kan, ya kan gitu. Nah, masing-masing bersaing tuh kan, mencari mendapat suara voter kan. Nah, itu. Jadi caranya ini gunakan teori pemasaran. Nah, Bapak Ibu bisa meraih suara terbanyak apabila Bapak Ibu tahu kebutuhan mereka. Apa kebutuhan masyarakat itu apa, ya kan? Gitu. Nah, sudah ada Bapak senangkan mereka, senangkan. Tidak hanya memuaskan, menyenangkan mereka. Yang itu kan? Menyenangkan masyarakat itu gimana? Bagaimana masyarakat itu bahagia? Sehingga kalau disuruh tekan tombol itu mereka tombol hijau semuanya pada ibu bapak kan? Ya gitu.
Nah, jadi kalau yang pertama terpilih, udah terpilih, ya ingat, dia jaga itu, dijaga. Karena pesaing Bapak Ibu juga banyak nih, kan? Ya siap untuk merebut, ya kan itu. Kalau pesaing Bapak Ibu ini lebih baik pelayanannya, walaupun mereka udah puas, mereka bisa lari kepada pesaing, bisa lari, walaupun mereka udah puas dah, ya kan? Tapi kalau pesaing Ibu nanti lebih baik daripada Ibu, ya ada dia kan pindah lah kan. Harus jaga. Perlu CRM, perlu customer relationship marketing, perlu management, perlu dikelola itu kan. Caranya ya membina hubungan yang baik lah. Kan itu. Jangan pas terpilih, lu tidak pernah berkunjung, tidak pernah bertemu itu kan, tidak pernah disapa gitu. Itu perlu. Itulah penguasaan politik gitu kan. Melalui programnya yang bernilai. Kamu nilainya kan? Nyatanya apa nilainya gimana? Itu di apresiasikan nilai-nilainya itu kan gitu. Tidak hanya teori yang apa janji itu gitu kan. Itu program janji kan, produknya gitu kan. Produk. Jadi konsumen itu disedangkan dari produk yang bernilai gitu, yang baik buat pesaing gitu. Itu tidak kalau bagi politik kan, politik marketingnya gitu programnya kan. Nah, itu penting. Jadi ini bisa ditetapkan nih. Kalau perlu survei pelanggan, Pak Ibu buat questionnaire juga, sebarkan questionnaire pada masyarakat yang memilih kan, udah puas belum mereka, gitu kan? Betul nggak? Itu bisa perlu tuh. Yuk, sudah puas belum mereka terhadap apa Bapak itu telah mewakili masyarakat itu ngomong kan, udah puas belum? Apa yang puas apanya? Kan bisa diperbaikan kan gitu. Sebenarnya survei pelanggan, kalau bisa juga. Survei masyarakat kan, pendapatnya gimana, gitu kan, tentang saya semuanya ini kan, apa ada masa yang kurang atau belum, udah pos belum, gitu kan harapan mereka kan, gitu kan, harapan mereka kan, mereka diperhatikan. Nah itu, kalau mereka udah senang, udah bahagia, insya Allah mereka pasti dari Bapak Ibu lah, ya kan itu, karena mereka senang kan. Sama kalau kita juga di kantor itu gitu ya. Di kantor itu setiap pimpinan kan ada Pak Bidang gitu kan. Mengendaki staf tuh butuh yang baik kan, betul nggak? Ya kan? Sehingga mereka bisa bikin yang baik kan. Hasil yang baik sehingga kerjanya meningkat. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan kepala kantor itu atau kepala bidang itu kan harus bisa membuat pegawai itu bahagia kan, betul nggak? Ya kan? Kalau bagian bagi, kalau tidak bagi udah mau kerja baik, karena bagi tak bahagia, nah itu. Tapi masalahnya kan tidak segampang itu. Bagaimana membuat pegawai itu bahagia kan itu? Ya kan bisa pakai pemasaran, kan? Bisa pakai marketing itu ditambah di SDM. Jadi kepala bidang itu harus bisa membagikan karyawan, membagikan pegawai dengan cara mengetahui apa kebutuhan pegawai, apa yang pegawai kan gitu, kan? Pegawai kan, pegawai kan tidak selalu dengan uang ya, dengan apa tuh dengan perhatikan dihargai pendapatnya kan, diajak bicara kan, ya kan, minta pendapat kan, itu penghargaan kan, tidak selalu dengan uang, ya, jadi tidak selalu dengan uang kan. Menyebabkan bahagia. Tapi kalau pegawai kepala bidang tidak bisa membuat mereka bahagia, ya mereka kerjanya gitulah, asal kerja nggak itu enggak. Itu caranya. Jadi kita katakan pemasaran ini, kepuasan. Pernah enggak Pak kepala bidang melakukan apa nih, evaluasi diri melalui questionnaire, tanya pada bawahannya bagaimana sama pimpinannya gitu kan. Ini nama pelanggan itu ada dua macam ya, pelanggan itu ya. Ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal, gitu kan? Pelanggan itu ada macam. Kalau internal tiap pegawai itu pelanggan internal, karyawan itu pelanggan internal. Itu karyawan itu pelanggan internal. Kalau pelanggan internal tidak dibahagiakan, bagaimana mereka melayani pelanggan eksternal kan? Bisa tidak? Nggak bisa. Ya. Bapak sebagai pengusaha berkuat supaya karyawannya main dengan baik, melayani pelanggan eksternal dengan baik, tapi pelanggan internalnya tidak diperhatikan. Bisa tidak melayani orang lain? Tak bisa kan? Ya bisa Pak. Bisa. Ya kan gitu. Contoh nyata misalnya
pemasak bosnya nyuruh kayaknya untuk membuat pelanggan ekstranya bahagia, puas. Tapi pelanggan ekstranya tidak bahagia, jadi tidak mungkin kan? Jadi yang kita lakukan itu kita membuat pelanggan itu bahagia dulu. Kita identifikasi apa kebutuhan dan keinginan pelanggan itu dulu kan, nah, gitu kan? Kalau pelanggan sudah bagus, sudah terpuaskan, ya kan, disenangkan, otomatis mereka itu akan bekerja untuk perusahaan yang sepenuh hati kan, gitu kan? Nah, itu kita terus bisa mengelola. Jadi kalau anggota dewan itu penting tuh ya, dewan itu penting tuh, ini kan penting tuh. Jadi kalau hubungan apa nih pelanggan, kalau untuk perusahaan, kalau untuk partai politik itu hubungan apa, hubungan masyarakat konsisten kan, ngomongin kan, hubungan masyarakat tidak penting. Harus jaga hubungan itu dengan baik kan, jangan sampai melukai hati mereka, gitu. Itu penting. Kalau hati mereka udah luka, udah susah dah, tidak bisa obat, tidak ada obatnya tuh kan. Tidak ada obatnya tuh. Itulah. Memang bersih itu udah gampang ya enggak? Jadi kalau jadi pemasok harus sabar. Konsumen kan punya hak untuk marah, untuk macam-macam. Tapi kalau sebagai pelayan itu sabar kan gitu. Enggak? Tetap melakukan wajah yang senyum kan, senyum warna hijau terus enggak. Jadi tambahkan warna hijau terus tuh senyum. Itu ya kan. Ya itu ya. Jadi menilai, nilai penting tuh, nilai gitu. Ada yang mau tanyakan silakan. Saya mau tanyakan. Ada yang mau tanyakan tidak? Ada yang mau tanyakan? Sementara belum, Pak. Belum. Ya, mau tanyakan. Belum, Pak. Belum ada. Videonya nanti dikirim, Pak, ya, yang tadi ya. Udah mau buka aja di YouTube. Buka YouTube. Buka ya tadi yang hubungan apa tuh? Ada di buku kan? Di YouTube semua tuh. Banyak itu. Mereka tuh apa loyalitas dan ini hubungan pelanggan. Ada semua pelanggan. Banyak. Itu ya satu itu kan. Banyak video itu. Nah, jadi itu intinya. Jadi tadi itu kan cuma itu ya. Cuma apa nih istilahnya tuh kita tonton video kan kita baik kan bisa dari orang lain juga kan, dari para pakar, praktisi kan, mereka praktisi enggak kan, dosen kita pelajari. Tapi nanti ilmu juga bisa diterapkan di segala bidang kan, di kantor bisa kan, kantor bisa, di dewan bisa, di partai politik bisa. Nah, kita nongkin ke situ gitu kan, nah, bisa tuh. Di keluarga juga bisa, keluarga, nah, kan gitu, enggak? Di keluarga juga bisa, rumah tangga. Ya Pak. Orang tua itu kan bapak ibu harus menjaga apa? Menjaga hubungan yang baik antara anak dan orang tua kan, harmonis kan. Kalau anak dan bapak tidak harmonis hubungannya, apa yang terjadi? Gitu kan? Bagaimana supaya anak kita tuh apa tuh membantu kita kan, menolong kita kan? Ya kita juga membuat mereka bahagia gitu kan? Kita juga harus tahu apa kebutuhan mereka, pikiran mereka, gitu. Ada anak kan tidak terbilang bukan orang tua, ya kan? Itu contoh banyak, ya kan? Jadi diceritakan di keluarga bisa apa nih? Namanya CRM, apa nih Customer Relationship Management. Jadi mengelola hubungan itu tidak gampang, ya enggak? Ya, tidak gampang. Karena mengelola itu susah. Karena kita mengelola orang kan, mengelola orang itu susah, ya kan? Macam-macam perangai, macam-macam ininya. Tapi tetap harus tahu. Kalau gimana survei tadi, ya, nah, survei riset pasar kan, tanya pelanggan gimana, maunya apa kan? Iya Pak. Kalau Pak Munawar tanya pada masyarakatnya, konsistennya dia Pak Munawar apa maunya, kan gitu. Iya Pak. Cara menjaga hubungan, ya. Kan gitu kan? Ya. Yang tidak pernah nanti lepas tuh. Lepas tuh itu, customer lepas kalau tidak dijaga kan, harus jaga tuh kan. Jadi kalau mereka udah puas, kalau mereka udah puas, jangan bapak ibu yang puas, mereka puas lah, tapi mereka butuh loyal pada ibu, Pak. Belum. Iya. Belum tuh, jangan nggak loyal tuh puas tuh, belum tuh. Iya Pak. Bapak udah kasih bayang bagus, gini, puas bagus senang saya. Tapi belum tentu milih bapak lagi, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena mereka mungkin yang lain lebih bagus lagi kan? Iya. Nah itu masalahnya. Bersaing Pak. Bersaing. Iya bersaing kan itu. Tentu. Jadi kita harus bisa memberi yang terbaik buat masyarakat yang kita ya itu.
Penting teori ini penting bagi anggota dewan karena kan anggota dewan kan berdasarkan pemilihan voter masyarakat kan. Lain kalau di kantor kan untuk PNS ya lain beda dengan pegawai kan. Ya itu ada SK-nya. Kalau perusahaan kan pelanggan kan itu lain lagi kan. Nah, tapi kalau ya itu pelanggan kan. Kalau ini yang politiknya kayak mencalon kepala daerah kan, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, camat, itu perlu teori ini. Sebelum ada calon itu ya pakai ilmu pemasaran lah kan gitu kan. Yang itu pasti bina hubungan kan, ada hubungan kan. Nah, itu sampai udah jadi pun di wali kota harus tetap mempertahankan kan. Jangan lupa pula menjadi wali kota, lupa pula yang di awalnya ya usah nanti tidak pilih lagi kan. Karena tidak bisa menjaga hubungan tadi itu. Nah, itu. Ya, kalau berkali-kali itu kan puas. Mengapa kok si A dua kali wali kota? Karena ya masyarakat puas kan. Bagus dan masyarakat itu kan. Nah, itu bisa jadi kan. Ini tidak gampang ya. Jadi pemasok pun tidak gampang juga. Dari pengusaha tidak gampang enggak kan. Harus bisa mempertahankan pelanggan. Nah, gitu. Yang penting gini, jangan dianggap kalau pelanggan puas itu pasti loyal. Gitu kan? Betul, Pak. Kalau kita di rumah tangga, jangan anggap kalau suami istri itu puas itu pasti loyal, belum tentu. Maka kita suami istri selalu menyenangkan kan, enggak? Ya kan? Betul, Pak. Saya menyenangkan, ya saya memuaskan, saya menyenangkan. Suami puas. Apa loyal? Belum tentu. Di Jakarta terjadi kan? Di ibu kota kan terjadi. Kenapa ya? Kan kalau seperti itu bisa saling menyenangkan. Istri menyenangkan suami, suami menyenangkan istri kan gitu kan? Iya, Pak. Harus saling mengetahui apa kebutuhan kita masing-masing kan? Iya. Ada hubungan yang baik kan? Nah, itu CRM juga ada CRM-nya. Nah, ada CRM juga, kayak CRM, Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan kan gitu. Iya. Itu bisa. Nah, anak gitu juga kan gitu kan? Nah, itu penting tuh. Yang anggap udah puas sudah. Oh, pas mereka udah puas, kita tak pergi usaha apa-apa, tidak sekedar karena mereka udah puas yang dulu. Tetap kita berusaha. Kata effortnya ditunjukkan lagi kan, effortnya itu bagus lagi kan. Nah, itu. Nah, ini biasanya kalau ini di camat itu yang masak itu camat kan, atau desa kan, yang itu. Karena banyak usaha dengan apa terus dukcapil, ya kan, itu kan dengan KTP kan biasanya masyarakat kan itu masyarakat kan buat KTP itu harus jaga betul tuh, harus nilai yang lebih baik kan baru masakan, nah, gitu. Puas itu. Tapi kalau ada yang ya, kalau bagi PNS sih agak sulit mendapatkan enggak puas pun jadi PNS enggak. Gitu kan. Ya, kalau dewan kan enggak. Kalau mereka enggak puas kan ini kan tetap pilih kan. Iya, Pak, betul, Pak. Tapi kalau PNS enggak paling jelek pun jadi PNS kan dari dipecat kan? Iya. Nah, itu. Tapi kalau kayak Bu Silvi ini, Bu Yuliana kan kalau enggak tidak bisa membina hubungan yang baik dengan masyarakat kan bisa dipilih kan, nah, gitu kan, maka dibina kan gitu. Itu dia. Nah, kalau Bapak Ibu punya perusahaan gitu, jadi pemasar, kalau tidak menjaga hubungan yang baik, mana ada pelanggan tempat Ibu kan? Iya. Ya, lari dia, Pak. Nah, lari dia, bangkrut. Ya. Kalau di perusahaan kita ada pelanggan. Iya, betul. Nah, ada pelanggan itu siapa coba? Inilah Bapak punya perusahaan, ada pegawai, tapi tidak ada pelanggan. Apa mau kerjakan? Siapa mau dilayani? Tidak ada kan? Ya. Ini katanya customer is king, raja customer kan. Jadi kalau ada pelanggan marah tuh biarkan dia marah, nanti Anda capek sendiri dia marah. Tapi kita tetap sebagai pelayan harus menunjukkan wajah yang bagus kan, yang baik gitu kan. Sabarin enggak? Marah kan? Nah, jangan pelanggan jangan sekali kita ngajak berdebat pelanggan, enggak boleh. Ya, gitu. Sama mungkin anggota dewannya gitu, jangan sekali berdebat dengan masyarakat gitu kan. Tapi boleh berdiskusi gitu kan. Ya. Diskusi boleh, bukan berdiskusi, tapi yang berdebat yang saling gitu kan, kita dengarkan dia. Kita ini kan harus pandai mendengar. Seorang pemasar itu harus pandai mendengar. So, kita harus mendengarkan pelanggan. Nah, kan itu kalau mau sukses itu kita harus bisa mendengar pelanggan. Apa kata pelanggan itu kita ikuti kan.
Kita kata pelanggan itu. Dan artinya suara pelanggan itu harus diperhatikan, kan? Yang dianggap enteng suara pelanggan. Nah, itu kan. Sama kalau di kantor nggak, suara pegawai itu juga harus diperhatikan. Jangan dianggap enteng, jangan diabaikan. Nah, kan itu suara penting enggak kan? Jangan cuma suara atasannya dipandang. Ini atasan soalnya dengarin enggak? Bawahan enggak dengar, enggak salah tuh kan? Iya, Pak Pak. bawahan kerja apa? Kalau ada atasannya enggak ada bawahan, siapa mau kerja apa? Enggak bisa kerja kan? Iya, benar-benar, Pak. Jadi seperti suara bawahan, perhatikan. Walaupun di tukang sapu sekalipun kan? Iya, betul, Pak. Perhatikan, diabaikan. Siapa tahu teori yang tukang sapu itu lebih berharga ya enggak? Iya. Karena kejujurannya kan, lebih pengalamannya gitu. Jangan diabaikan tuh. Kita hidupnya masih penuh dengan cobaan tuh. Ini ada satu ketika ada satu perusahaan mobil enggak, ada konsumen nyamar, orang kaya nih mobil enggak, tapi dia pakai pakaian yang enggak apa, pakaian yang tidak orang kaya kan, jadi jadi perusahaan itu ngabaikan, wah enggak mungkin lah nih mobil kayak gini ya kan. Iya. Bang tuh dia nyamar aja. Iya, Pak. Sampai berdebat dengan apa? Namun enggak melayani. Ayo kejadian terjadi beberapa kan? Ini ke polisi kan? Iya. Nah, ada pembuktian bahwa dia mau kaya bisa beli mobil duit. Ya jangan kita anggap dari luarnya saja gitu kan? Itu penting tuh. Jadi apapun orangnya layani. Kalau dia walaupun kita jual mobil, dia coba pakai cuaca camping nanya ke mobil itu layani. Itu jawab. Jangan pakai cuaca camping kita jawab yang dia. Iya, Pak. Anggap dia tak bisa beli mobil belum tentu. Benar, Pak. Baliknya kalau orang yang pakai dasi, keren, belum tentu punya duit kan? Iya, betul. Ayo ya kan? Benar loh, Pak. Itu dia. Ya kan dunia macam-macam hati-hati kalau dunia ini begitulah. Kadang-kadang diuji di atas kan. Kita betul, Pak. Kita diuji, kalau kita kaya diuji juga ya. Iya, ada orang tak bantu kalau Bapak gitu, orang tahu tuh bantu Pak kasih pertama apa untuk makan Pak. Bapak kasih uang. Iya. Diuji ya kita enggak kasih. Bahaya tuh. Tuhan kan. Betul. Itu diuji itu hidup. Itu ya jadi itu membina hubungan yang baik kan. Jadi kalau misalnya Bapak jadi pengusaha, ada ketemu di perusahaan Bapak tuh ketemu pelanggan disapa dulu, ada apa-apa pagi Bu, pagi kita boleh bagus kan. Itu perhatian pelanggan kan. Kan? Walaupun dia pelanggannya itu pakai bajunya ya biasa-biasa aja kan gitu kan. Jangan nyapa cuma kalau yang makan situ direktur siapa, kalau yang makan situ anak-anak yang biasa saja tukang sapu enggak disapa salah. Itu pembedaan namanya. Itu mudah-mudahan baik. Sama Bapak Ibu kalau dengan itu juga semua masyarakat disapa kan, diperhatikan tanpa memandang status apapun kan itu. Semua sama kan? Semua sekolah. Nah, itu jadi itu Pak ya, jadi itu penting ya. Jadi kalau kita ingin menjaga memuaskan pelanggan itu melalui nilai produk lebih baik kan? Itu biasanya. Lebih baik kita harus bina hubungan lebih baik. Jadi Bapak Ibu harus punya database kayak Pak Munawar punya database Pak Munawar kan, bisa apa saya disapa punya database itu ada kan. Kalau bisa nomor teleponnya ya kan gitu. Kamu kan dengan perusahaan punya database database pelanggan harus ada kan. Nanti dihubungi. Jadi kalau bisa di perusahaan itu ada pelanggan A, nanti kalau ada sering itu dicatat nih nomor HP-nya. Kalau ada produk baru ditelepon, Bu ada produk baru nih Bu, mengingat itu kan? Nah, itu kenapa kita udah punya database pelanggan, punya WhatsApp pelanggan, punya database. Jika bisa menghubungi, Pak kami ada produk baru nih, kira-kira Bapak belum lihat dah, kan? Nah, kan bisa menghubungi kan? Itu kami menghubungi pelanggan, itu mengelola pelanggan kan? Kalau bahasa apa nggak kalau Bu Sepi, Bu Iriana, kalau punya database masyarakat kan ada bisa tanya, kira perusahaan yang kurang itu apa, gimana gini kan, apa yang kurang dari kami kita bisa tanya kan? Ya Pak. Kita punya database namanya gitu. Nggak perlu kalau Bapak Ibu tidak punya database pelanggan susah tuh komunikasi kan? Ya. Kayak Bapak, Bapak juga di kampus ini kan punya database mahasiswanya. Banyak dosen kan tidak punya database. Sehingga kalau ada buka kelas, Bapak tahu ini kelompok ini.
Jadi usah butuh grup kan, karena Bapak punya tabis mahasiswa kan, punya nomor WA mahasiswa. Jadi dosennya kalau ada apa-apa teman dosen Bapak itu Bapak, Pak Adi, saya ini mata kuliah ini nggak ada mahasiswanya. Karena apa? Karena dia tidak punya tabis kan. Ya. Nah, kalau punya tabis gampang Pak, ya gampang. Kesap sebentar berapa? Mata kuliah apa? Bapak hubungi dia mahasiswanya. Itu grup dah. Bapak juga grup kan? Gampang kan? Itu Bapak rajin bahkan pada tabis banyak. Semua mahasiswa Bapak ada nomor WhatsApp-nya kan? Karena apa semua pas bergabung dengan Bapak semua mahasiswa kan itu. Iya, Pak. Walaupun Bapak tidak ngajarin tapi tetap gabung gitu kan. Iya. Kalau Bapak minta pendapat, Bapak bisa tanya langsung kan. Ada perlu ke kampus kan enggak? Tapi dosen lain belum tentu ada, Bu. Dosen lain belum tentu punya database mahasiswa, belum tentu. Iya. Kadang-kadang mereka kan dibantu oleh akademik membuat grup kan. Iya, Pak. Kalau ada itu enggak bisa dia buat grup. Bapak lah yang bantu ini, Bapak yang bantu ini. Ya, Bapak bisa lengkap. Sebenarnya kalau pengusaha gitu punya terus pelanggan. Ada produk baru tawarkan kan diacak kan bisa di WA kan atau di SMS ada produk baru, halo kakak, halo bapak, halo ibu. Tapi ada ini. Nah, itu kadang mereka punya tabis kan. Ya. Kalau dapat tidak segitu. Nah, kenapa? Berarti mereka udah punya namanya CRM yang baik, customer management kan. Itu sama nggak ibu seperti itu punya CRM yang baik gitu kan, ciptakan. Nah itu ya. Jadi semoga materi ini sebelum kita tutup ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pelajaran hari ini, ya kan? Oke, dari Pak Stefanus. Kata penutup, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hari ini? Silakan Stefanus. Terima kasih yang kesempatan kedua kalinya. Sebagai akhir dari pertemuan hari ini, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, Pak Adin, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada kami, telah berbagi pada kesempatan ini. Banyak hal yang kami dapat. Intinya dari pertemuan hari ini, kita mau mengistimewakan pelanggan, karena pelanggan itu adalah aset yang paling berharga. Nah, jadi itu aset yang nomor satu yang harus kita hargai, dipelihara, ibaratnya dibina, sehingga dia menjadi pelanggan yang loyal. Jadi seperti yang Bapak bilang, pelanggan yang puas belum tentu setia atau loyal ya. Loyal untuk menggunakan produk kita, karena banyak produk-produk lain yang sejenis atau yang sama dengan yang kita produksi. Untuk itu mungkin salah satu strategi untuk membuat pelanggan loyal ya dengan pendekatan istilahnya CRM atau pendekatan lainnya lah. Jadi tidak cukup dengan kepuasan saja, mungkin seperti itulah yang saya tangkap ya. Dan pendekatan lain lagi, kedekatan untuk menjalin kedekatan seperti itu, emosional, kedekatan emosional. Itu Pak dari saya, terima kasih banyak Pak. Oke, Bu Silvi kan, Bu Silvia, silakan. Saya Pak ya, terima kasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak untuk kedua kalinya dalam manajemen pemasaran satu ini. Jadi terima kasih Pak, banyak hal yang bisa dipetik dalam tentang pelanggan ini Pak. Bagaimana kita memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang jelas bahwa kepuasan pelanggan atau konsumen merupakan penilaian setiap konsumen Pak. Jadi pengukuran kepuasan pelanggan itu merupakan perasaan atau respon daripada pelanggan atau suatu hal yang dianggapnya biasa menilainya baik itu menyenangkan, kemudian mungkin memadai, bisa juga respon pelanggan itu Pak kekecewaan setelah dibandingkan dengan produk-produk sejenis lainnya.
Jadi pelanggan ini merupakan makanya biasanya dikatakan merupakan raja. Pelanggan itu adalah raja. Nah, maka dari itu produk kita kalau memang itu perlu adanya riset, seperti tadi sudah disampaikan, baik riset itu berupa orang ketiga, kemudian merupakan kuesioner, kemudian itu perlu juga kita evaluasi dan kita perbaiki ke depannya sehingga produk kita itu yang artinya bisa mendapatkan pelanggan yang baik dan yang setia, yang tidak meninggalkan kita. Demikian Pak, yang dapat saya simpul dari tentang pelanggan, kepuasan pelanggan tersebut Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Mas Ari. Pak Munawar, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi materi yang disampaikan oleh Bapak sangat bermanfaat sekali kepada diri saya pribadi, terutama dalam bidang saya, dan ini setidaknya sebagai bahan ataupun dasar saya untuk berinteraksi maupun untuk menjaga daerah konstituen, terutama dalam hal menjaga stabilitas maupun program-program dari pemerintah. Karena dari pemasaran dengan ilmu politik itu kan kalau saya gabungkan kolaborasi itu sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi kesimpulannya untuk menjaga semua konstituen baik masyarakat maupun lintas pemerintahan gitu kan, apa yang sudah kita kerjakan maupun kita aplikasikan baik berbentuk fisik maupun program-program yang sangat bagus, dan itu juga setidaknya sedikit banyak ya bisa menjaga loyalitas walaupun itu tanda kutip tidak bisa menjadi suatu ikatan yang permanen, tapi setidaknya sudah kita terapkan kepada masyarakat melalui program-program maupun aspirasi-aspirasi yang kita jalankan. Itu sangat bermanfaat sekali Pak. Terima kasih Pak dengan materinya. Ya. Saya rasa mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vini? Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak, materi hari ini yang saya dapatkan dari mata kuliah manajemen pemasaran, inti dari materi yang saya dapat hari ini, setiap pelanggan itu harus mendapatkan kepuasan dan perusahaan harus bisa meningkatkan kualitas, kuantitas dalam kepentingan perusahaan tersebut. Inti dari kesimpulannya dari video yang saya dapat tadi, kepuasan pelanggan salah satu kunci perusahaan untuk menjadi berkembang pesat baik sekarang dan untuk selama-lamanya. Baiklah Pak, demikian yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, Bu Lili. Lili Jamilia. Terima kasih Pak. Yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas materi yang diberikan hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Yang bisa saya dapatkan dan simpulkan dari materi makul hari ini, Pak. Yang pertama, sebagai pemberi layanan, kita berharap pelanggan kita puas, dan kepuasan merupakan hal yang sangat penting atau wajib. Pelanggan yang puas belum tentu loyal. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode CRM, Customer Relationship Management. Tujuan CRM sendiri mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan kita harus juga mengetahui kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Juliana silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Dari hasil materi yang telah disampaikan pada hari ini, yaitu bagaimana kepuasan pelanggan memerlukan penilaian dan perlunya reward dari perusahaan agar pelanggan menjadi setia dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang mana kami selaku anggota legislatif ini juga memberikan apresiasi apa yang diberikan materi pada hari ini Pak, karena ini adalah kami sangkut pautkan dengan apa yang telah kami lakukan kepada masyarakat, yaitu kepuasan yang diberikan oleh anggota dewan kepada masyarakat dengan adanya program-program yang kita inginkan, dan sehingga terciptalah kepuasan masyarakat untuk tetap
mendukung kita kembali untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, bagus ya. Oke, Pak Rejalga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari mata kuliah manajemen operasi 1 ini, dari video tadi dapat saya simpulkan, Pak, bahwa memang loyalitas adalah bentuk komitmen pelanggan terhadap suatu merek. Ya, artinya bahwa kalau kita dalam ruang lingkup besar, loyalitas konsumen itu adalah wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa, Pak. Kemudian kalau diimplementasikan, Pak, dalam dunia pemerintahan, Pak, salah satunya Dinas Perhubungan Kabupaten Dayang Utara kan merupakan dinas yang melakukan pelayanan publik, Pak, salah satunya, Pak. Nah, untuk beberapa bulan terakhir ini kan kami kan ada melakukan indeks kepuasan masyarakat, Pak. Artinya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kami buat. Salah satunya adalah pelayanan KIR, kemudian pelayanan pada unit pelaksana teknis Pelabuhan Sungai, Pak. Salah satunya di PT Pelabuhan Teknis Truk Batang, Pak, yang melakukan jasa tambat dermaga kapal motor. Nah, itu kalau saya comparekan dengan mata kuliah ini, bahwa memang kepuasan pelanggan atau kepuasan masyarakat itu sangat tergantung, Pak, dari penilaian apa yang mereka buat ke kita, Pak. Ya. Artinya dari penilaian masyarakat itu atau dari penilaian pelanggan itu dapat mengubah mindset kita untuk melakukan hal yang terbaik lagi, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak, dari manajemen operasi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang banyak penutup ini bakal dari hari ini. Semoga ilmu dapat dimanfaatkan dan ditetapkan ya, Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih, Pak. Nah, teman-teman semua. Ya. Reja, Vini, Mas. Li, Bunda. Ya, Bang. Ya, izin live ini. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu ya.